Shalom saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Evans Gulielmus John Fulvianto Nakor, siswa dari Seminari Petrus Van Diepen. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terinspirasi dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus melalui Injil Lukas ini menyampaikan wejangan kepada murid-muridnya. Wejangan ini juga membantu kita pendengarnya untuk melihat diri dan kehidupan kita masing-masing. Sudah sejauh mana saya menunjukkan diri melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan saya, baik terhadap Tuhan, sesama, dan diri sendiri? Apakah sikap hidup saya sudah menampilkan hal-hal yang berkualitas atau belum? Sebab dalam Injil ini Tuhan berkata, tidak ada pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tuhan Yesus juga ingin agar para pengikutnya menuruti apa yang diajarkannya. Bukan hanya mampu mendengarkan, melainkan juga harus menunjukkan apa yang diajarkan itu ke dalam karya nyata. Sehingga Tuhan mengatakan, "Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukannya apa yang kukatakan?" Tuhan Yesus ingin agar kita semua bukan saja menjadi pendengar dari ajarannya, melainkan juga harus menghidupi apa yang diajarkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang disampaikan Tuhan Yesus melalui Injil Lukas ini merupakan suatu fondasi hidup beriman. Iman kita muncul dari pendengaran. Apa yang kita dengar, lalu kita percaya, dan bukti dari kepercayaan itu terletak pada kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup itu berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita buat di tengah kehidupan bersama dengan yang lain. Jika fondasi hidup iman kita kuat, tentu kita tidak mudah goyah meskipun itu berupa ancaman sekalipun. Tetapi jika sebaliknya, fondasi iman kita rapuh, tentu kehidupan kita mudah diombang-ambingkan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nasihat Tuhan Yesus ini berguna untuk kita semua. Kita semua diharapkan untuk sejenak melihat ke dalam hidup kita masing-masing secara lebih teliti. Apakah kita selalu kuat menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup kita? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Namun, satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa jika kita mudah goyah dan ingin menyerah pada saat ada tantangan atau cobaan hidup datang, pada saat itu juga cobalah lihat ke dalam diri. Sudah sejauh mana saya menjadi pengikut Tuhan Yesus? Apakah saya mengikuti Tuhan Yesus sudah secara sungguh-sungguh atau hanya ikut ramai saja? Kesungguh-sungguhan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus juga terlihat dalam bagaimana kita menyikapi persoalan
hidup atau tantangan hidup kita. Tuhan Yesus memberikan karunia kekuatan bagi yang mengikutinya. Tuhan Yesus memberi suatu kualitas hidup bagi yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Sebab ia sendiri katakan bahwa beriman yang sungguh-sungguh kepadanya sama halnya membangun rumah atas dasar batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun di atas dasar yang kokoh. Sebaliknya, bagi yang beriman asal-asalan, hidup rohaninya suam-suam kuku, malas berdoa, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan akan mengalami kerusakan hebat. Para saudara dan saudariku yang terkasih, semoga renungan singkat ini membantu kita untuk melihat diri kita masing-masing. Di mana posisi saya di antara kedua kualitas itu?